warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormat Ustadz dan Ustadzah Sekolah Dasar Islam Integratif Al-Qais, yang saya hormati para hadirin yang hadir hari ini, dan yang saya sayangi teman-temanku semua yang hadir di sini. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam majelis yang insya Allah mubarakah ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Nah, teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya untuk bertausiah tentang keutamaan bulan Ramadan dan hikmah puasa. Nah, teman-teman, sekarang ini kita ada pada bulan yang sangat banyak rahmatnya dan banyak ampunannya. Bulan apa ya? Ya pasti bulan Ramadan. Nah, teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang terkenal dengan banyak ampunan dan rahmat, dan banyak sekali loh keutamaannya. Apa saja yaitu saya kasih tahu ya. Nah, teman-teman, untuk keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa untuk mengharap iman dan pahala atau ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita berpuasa untuk mengharap iman dan pahala atau ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa kita yang dulu sekali akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, malam nuzulul Quran. Nah, ini nih yang sering didengar oleh teman-teman pasti kan, yaitu malam nuzulul Quran, yaitu malam ke-17 bulan Ramadan. Nah, teman-teman tahu tidak, malam nuzulul Quran itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur atau menyendiri di Gua Hira. Ketika beliau sedang bertafakur, tiba-tiba beliau didatangi oleh sosok cahaya yang sangat terang. Yang ternyata itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan nama Tuhanmu lah yang paling agung, yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat Al-Quran yang pertama turun, kita diberitakan untuk rajin membaca. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk rajin membaca ya. Apalagi rajin membaca Al-Quran, pasti pahalanya banyak. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Nah, teman-teman pasti sudah sering dengar nama malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang insya Allah jika kita beribadah dengan rajin pada malam Lailatul Qadar itu, maka insya Allah pahala kita akan lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar ada pada 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 21, tanggal 23, 25, 27, dan 29 hari. Lalu
jika kita beribadah dalam malam Lailatul Qadar itu, insya Allah pahala kita akan banyak sekali. Yang keempat, pintu surga akan ditutup dan pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini pasti pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup rapat-rapat dan pintu surga akan dibuka seluas-luasnya. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini untuk beribadah yang banyak sekali agar kita bisa masuk surga. Yang kelima, yaitu amalan ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, inilah yang paling ditunggu oleh teman-teman. Pastikan jika kita beribadah, maka insya Allah amalan kita akan dilipat gandakan. Apalagi kalau kita banyak bersedekah, infak, dan lain-lain, pasti pahalanya banyak sekali kan teman-teman. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, teman-teman, pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa loh teman-teman, seperti dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, teman-teman, dari hikmah puasa di atas sudah dijelaskan, yaitu yang pertama menjadikan kita bertakwa. Nah, teman-teman, kalau kita berpuasa kita akan menjadi salah satu orang yang bertakwa, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Benar kan teman-teman? Betul atau betul? Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah puasa yang kedua adalah untuk menahan nafsu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman saat puasa lapar kan? Haus kan? Nah, teman-teman, kalau kita mau makan, kita ingat puasa. Kalau kita mau minum juga kita ingat puasa. Nah, teman-teman, maka dari itu adalah salah satu nafsu. Dan kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita, insya Allah pada bulan-bulan yang lain, maka kita akan lebih mudah untuk menahan nafsu. Yang ketiga, yaitu kita akan menjadi orang yang disiplin. Nah, teman-teman, pasti teman-teman sahur pada waktu sahur dan buka pada waktu buka, benar kan? Nah, teman-teman, itu berarti kita puasa mengajarkan kita untuk disiplin waktu, yaitu tidak boleh melanggar waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk beribadah yang banyak sekali ya, agar pahala kita menjadi banyak, karena pada saat bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Teman-teman jangan lupa untuk beribadah yang banyak ya. Sekian tausiah singkat dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.